Laga timnas kontra timnas Cina berjalan sengit sejak awal pertandingan dimulai. Begini komentar pelatih timnas Cina soal tekanan stadion GBK yang terus memberikan teror kepada timnya. Patrick Kluivert langsung ungkapkan modal penting untuk melawan timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga. Striker timnas Cina langsung merendah meskipun pernah mencetak gol ke gawang skuad Garuda di pertemuan pertama. Begini tekad Emil Audero yang ingin mempersembahkan laga debutnya untuk keluarga di Lombok sangatlah spesial. Ramai soal tidak masuknya sosok Jordi Amat ke dalam daftar 23 pemain untuk melawan timnas Cina di putaran ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Cina yaitu Branko Ivankovic diketahui sempat sesumbar dan mengaku tidak takut dengan tekanan supporter timnas Indonesia. Hal itu disampaikan menjelang pertemuan timnya dengan skuad Garuda di Stadion GBK. Ia memastikan bahwa kehadiran supporter skuad Garuda justru menjadi motivasi tambahan agar timnas Cina bisa membuktikan diri di kualifikasi putaran ketiga ini. Ya, seperti yang diketahui, Stadion GBK memang didominasi oleh supporter tim merah putih. Pasalnya tiket pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Cina tadi terjual habis. Artinya sekitar 70.000 penonton sudah menduduki stadion untuk mendukung perjuangan pasukan Patrick Kluivert. Kondisi itu jelas menjadi tekanan bagi setiap tim tamu yang bermain di Stadion GBK. Namun menariknya, pelatih timnas Cina justru antusias menatap laga tersebut meskipun anak asuhnya menghadapi teror yang diberikan oleh supporter tim tuan rumah. Tadinya ia pun sudah berbicara kepada para pemainnya untuk menjadikan tekanan tersebut sebagai motivasi. Ya, sebelum kami datang ke sini kami memiliki pengetahuan tentang stadion kandang para penggemar tuan rumah yang gila di Indonesia, kata Ivankovic sebelum laga itu dimulai. Jadi ya, seperti yang saya katakan tadi, ini akan menjadi pertandingan yang menekan bagi kami, tetapi saya telah memberitahu para pemain saya untuk mengubah tekanan ini menjadi motivasi, tegas sang pelatih. Ya, lebih lanjut, tadinya ia mengaku sudah tidak sabar untuk melakoni laga krusial melawan timnas Indonesia, di mana ia yakin pertandingan melawan timnas akan berlangsung menarik. Kami senang bisa datang ke sini dan besok akan menjadi laga yang penting untuk kami, terutama kami tahu bahwa akan ada lebih dari 70.000 penonton yang hadir untuk laga besok, sambung sang pelatih. Jadi ini menjadi laga yang sangat penting bagi kami. Saya berharap semua tim bisa memberikan performa yang apik besok. Lanjutnya lagi. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert mengakui bahwa pemusatan latihan yang digelar di Bali menjadi modal penting di saat melawan timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga. Dengan persiapan yang matang itulah Patrick Kluivert sangat yakin sejak awal bahwa skuad Garuda bisa meraih 3 poin atas timnas Cina. Ya, timnas Indonesia diketahui sudah melawan timnas Cina di laga ke-9 grup C putaran ketiga di Stadion GBK, di mana laga tersebut berjalan sengit sejak awal pertandingan dan kedua kubu sama-sama tampil ngotot untuk menampilkan yang terbaik. Sepekan sebelum laga krusial ini, timnas Indonesia sudah mengadakan training camp di Bali, di mana pemusatan latihan itu tidak hanya fokus pada peningkatan fisik, akan tetapi juga mengasah mental, taktik dan juga rencana permainan. Patrick Kluivert pun mengatakan bahwa momen ini berbeda dibandingkan dengan laga debutnya yang melatih timnas Indonesia, di mana saat itu Patrick Kluivert langsung menghadapi 2 pertandingan melawan timnas Australia dan juga Bahrain tanpa mengadakan pemusatan latihan. Hasilnya timnas Indonesia kalah dari timnas Australia, akan tetapi menang tipis dari timnas Bahrain di kandang sendiri. Patrick Kluivert pun mengakui bahwa adanya pemusatan latihan kemarin sangat membantu bagi timnas Indonesia. Pada pertandingan pertama kami bahkan tidak berlatih. Anak-anak datang dan hari berikutnya kami harus bermain, kata Patrick Kluivert. Jadi hal-hal yang kami sebutkan kami biarkan citra lama dan Cina muncul kembali, dan sekarang kami punya solusi untuk bermain melawan mereka dan Anda akan melatih ini, jelas Patrick Kluivert. Ya, Patrick Kluivert pun mengaku puas dengan pemusatan latihan di Bali, di mana ia menegaskan bahwa skuad Garuda saat ini dalam kondisi positif untuk menjamu timnas Cina di Stadion GBK. Dan jika Anda melihat dalam latihan hal-hal kembali seperti yang Anda inginkan, itu memberikan perasaan yang sangat baik kepada para pelatih, tutup Patrick Kluivert.
Striker timnas Cina yaitu Zhang Yuning diketahui pernah membobol gawang timnas Indonesia di pertemuan pertama, di mana ia tadinya punya kesempatan mengulanginya, namun ia memilih bersikap merendah hati. Ya, sang striker kembali menghadapi timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga, di mana laga itu digelar di Stadion GBK. Penyerang berusia 28 tahun itu adalah satu pembobol gawang timnas Indonesia di pertemuan pertama, di mana saat itu timnas Cina menang 2-1 yang membuat hati pendukung timnas Indonesia terluka. Ditanya mengenai potensi untuk mengulangi hal serupa, ia pun tadinya memilih untuk merendah, di mana ia lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi bagi timnya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa hormat setinggi-tingginya untuk timnas Indonesia karena mereka lawan yang tangguh dihadapi, kata sang striker. Sebagai striker sebenarnya setiap pemain bisa saja mencetak gol, bukan hanya penyerang saja, dan kami akan berusaha menghadirkan penampilan terbaik untuk besok, ujarnya menambahkan. Ya, pemain asal Beijing itu mengakui bahwa menghadapi timnas Indonesia sebagai tim tamu bukanlah hal yang mudah, namun ia cukup percaya diri dengan persiapan dan kemampuan timnya. Kami punya persiapan yang lengkap dan siap untuk laga ini. Saya akan berjuang untuk hasil yang baik. Saya akan melakukan segalanya untuk menghadapi hasil yang diharapkan, ucap sang striker dengan nada merendah. Laga timnas Indonesia kontra timnas Cina diketahui menjadi momen spesial bagi Emil Audero. Pasalnya ia menjalani debut bersama skuad Garuda setelah resmi menjadi WNI sejak Maret yang lalu. Ya, Emil Audero memiliki kesempatan debut bersama timnas Indonesia di saat melawan timnas Cina. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia dipastikan kehilangan Martin Paes di laga ke-9 grup C putaran ketiga, di mana laga yang berlangsung di Stadion GBK tidak dilakoni oleh timnas Indonesia dengan kekuatan penuh. Pasalnya sosok Martin Paes yang selama ini menjadi kiper utama harus absen. Pemain bintang FC Dallas itu absen karena hukuman akumulasi kartu kuning. Situasi ini membuat Emil Audero memiliki peluang untuk merasakan debutnya bersama timnas Indonesia. Dengan peluang itu, Emil Audero pun tadinya mengakui tidak sabar untuk bisa merasakan debutnya bersama skuad Garuda. Saya sudah tidak sabar karena saya sangat bangga akan hal itu, ujar Emil Audero kepada awak media. Ya, Emil Audero tadinya mengaku tidak sabar untuk menjalani pertandingan pertamanya bersama tim Merah Putih. Pasalnya kesempatan ini akan menjadi momen spesial bagi mantan kiper Juventus tersebut. Sebagai pemain yang lahir di Lombok, Emil Audero mengakui momen ini bersejarah. Pasalnya semua keluarga yang berada di Lombok bisa menyaksikan langsung aksinya bersama timnas Indonesia. Untuk itu Emil Audero tadinya bertekad memberikan yang terbaik, di mana ia ingin menjalani debut dan bisa membantu timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Semua orang tahu bahwa saya berasal dari Lombok, kata Emil Audero. Saya memikirkan keluarga di sana. Mereka akan menonton pertandingan di TV. Tidak semuanya, karena sebagian akan datang ke sini, ucap Emil Audero. Memikirkan semua orang di Lombok akan menonton, saya pikir itu akan sangat mengagumkan, ujar sang kiper. Ya, menurutnya momen ini bisa menjadi sangat mengagumkan karena supporter yang ada di Stadion GBK pun akan memberikan dukungan penuh. Oleh karena itu, ia ingin memberikan tontonan terbaik bagi para supporter dan berharap skuad Garuda meraih kemenangan. Seperti halnya dengan semua fans yang ada di stadion ini. Tentu terakhir kali saya telah merasakan kapabilitas para supporter Garuda, baik itu sebelum, sesaat atau sesudah laga. Seperti yang Anda katakan, mereka akan menjadi pemain ke-12 kami. Tentu saja energi itu bisa kami rasakan di lapangan. Mungkin terkadang berlebihan karena Anda tidak bisa mendengar apa yang kita katakan, jelas Emil Audero. Ya, Emil Audero mengakui bahwa adanya dukungan ini bisa memberikan motivasi lebih baik bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia ingin bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik, di mana ia berharap pertandingan itu menjadi tontonan yang menarik buat para supporter baik yang berada di stadion maupun di rumah. Terkadang menyulitkan untuk mendengar karena banyak sekali teriakan, namun di sisi lain, dukungan itu adalah sesuatu yang positif untuk kami. Jadi sangat tidak sabar dan terima kasih untuk para supporter yang akan hadir di stadion, serta mereka yang menonton di TV, pungkas Emil Audero.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.